Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai statistika khususnya pada submateri penyajian data dengan menggunakan Metigon. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di halaman Metigon. Yang pertama kita klik papan tombol ini. Dan sebelumnya saya telah menyiapkan soal mengenai statistika khususnya penyajian data. Soal yang pertama yaitu mengenai soal data tunggal. Kita copy terlebih dahulu soalnya untuk kita letakkan di Metigon. Ini soalnya. Dimana jika kita lihat, ini adalah soal mengenai data tinggi badan siswa kelas 4, yakni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 data atau 20 siswa ya. Kemudian kita diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram pencar, dan diagram area. Nah, langkah pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini sudah saya urutkan ya. Kemudian kita klik icon di pojok kiri ini. Kemudian kita klik yang probabilitas dan data. Kemudian kita klik yang grafik dan statistik. Kemudian kita cari yang kolom seperti ini. Oke. Karena di sini adalah data tinggi badan, maka kolom X ini kita ganti dengan tinggi badan siswa. Atau tinggi badan saja tak apa. Kemudian kolom Y-nya kita ganti dengan frekuensi. Kemudian kita isi tinggi badan yang pertama, yaitu datanya 27. 27 frekuensinya ada 1, 2, 3. Ada 3, kemudian 28. 28 frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 29. 29 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian ada 30. 30 ini ada 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir ada 31. 31 ada 1, 2, 3. Kemudian kita cek terlebih dahulu ya apakah ini ada 20. 3 tambah 5, 8, tambah 5, 13, tambah 4, 17, tambah 3, 20. Cukup ya, pas. Kemudian kita klik si tabel ini dan kita klik yang bagian ini, ada plot pencar. Kita klik plot pencarnya. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Kemudian ada ini bagan kolom atau diagram batang ya. Kita klik. Ya, seperti ini diagram batangnya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita klik lagi untuk bagan area. Ya, seperti ini. Dan yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Seperti ini. Nah, oke. Kita lihat ya. Diagram pencarnya ini 27 ada 3, kemudian 28-nya ada 5, kemudian 29-nya juga ada 5, 30-nya ada 4, dan 31-nya ada 3. Begitupun dengan diagram batangnya atau diagram kolom ya. 27 ada 3, 28 5, 29 5, 34, dan 31 ada 3. Kemudian ada diagram areanya dan ada diagram lingkarannya. Ini yang paling besar, yang hijau sama biru ini adalah 28 dan 29. Kemudian yang kuning ini 30 dan 27 sama 31 ini ungu dan warna pink. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua mengenai data kelompok. Ini soalnya kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke Metigonnya.
Kita taruh soalnya di sini. Oke. Nah, jika kita lihat ini adalah data jarak rumah ke kampus mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2021. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 3, 30 data, di mana kita diminta untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram pencal, dan diagram area dari distribusi frekuensinya. Jika diketahui, banyak kelasnya atau K-nya ini 6 dan lebar kelasnya atau L-nya ini adalah 3. Langkah yang pertama sama seperti tadi, kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini adalah urutannya. Kemudian kita pilih pojok kiri ini, kemudian kita pilih yang probabilitas dan data, kemudian grafik dan statistik. Kita pilih yang kolom ini, kemudian kita taruh sini ya. Nah, karena di sini adalah data jarak rumah ke kampus, maka kolom X-nya ini kita ganti jarak rumah sampai kampus gitu ya. Dan kolom Y-nya kita ganti dengan frekuensi. Dan karena di sini diketahui banyak kelasnya adalah 6, maka kita membutuhkan 6 kolom. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan diketahui pula di sini lebar kelasnya adalah 3 ya. Nah, kita tentukan dulu nih interval kelasnya. Yang pertama itu ada 5 sampai 7, kemudian 8 sampai 10, kemudian 11 sampai 13, kemudian 14 sampai 16, kemudian 17 sampai 19, kemudian 20 sampai 22. Nah, kita tentukan frekuensinya. Yang pertama 5 sampai 7 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 sampai 10 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 11 sampai 13-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 14 sampai 16-nya ada 1. 17 sampai 19-nya itu tidak ada ya. Kita stripkan saja. Dan 20 sampai 22 itu ada 3. Nah, kita hitung apakah ada 30. 6 tambah 15, 21, tambah 5, 26, tambah 1, 27, tambah 3, 30. Pas ya. Nah, kita akan membuat diagramnya. Kita klik si tabelnya ini, kemudian kita klik yang plot pencar. Oke, seperti ini plot pencarnya. Bisa ditarik ya. Kemudian bagan kolom atau diagram batang. Kemudian bagan area. Kemudian yang terakhir adalah diagram lingkaran. Oke. Jika kita perhatikan ya, di sini adalah diagram pencarnya, kemudian di sini ada diagram batang atau diagram kolom. 5 sampai 7 itu 6, 8 sampai 10 itu 15, 11 sampai 13 itu 5, 14 sampai 16 itu 1, 17 sampai 19 yang enggak ada, dan 20 sampai 22-nya 3. Ini juga sama ya. Dan ini juga yang paling besar ini adalah interval 8 sampai 10, kemudian ini 5 sampai 7, kemudian ini 11 sampai 13, ini 20 sampai 22, dan ini 14 sampai 16. Oke, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.